Api lahap pusat pelatihan bela diri di Tiongkok tewaskan 18 orang. Api melahap pusat pelatihan seni bela diri di Provinsi Henan, Cina, menewaskan sedikitnya 18 orang, kata pihak berwenang setempat. Kebakaran terjadi pada pukul 3 waktu setempat dan berhasil dipadamkan, kata pemerintah daerah Shenzhen dalam sebuah pernyataan di situs webnya. Tidak jelas apa yang menyebabkan kebakaran yang melukai 16 orang, 4 diantaranya dalam kondisi serius, kata pemerintah daerah. Orang yang bertanggung jawab atas pusat pelatihan seni bela diri tersebut telah ditahan oleh polisi, menurut pernyataan itu. Nama pusat seni bela diri tidak diungkapkan. Kebakaran di Cina biasa terjadi dengan protokol keamanan yang tidak merata dan konstruksi di bawah standar sering menjadi perhatian. Dalam salah satu kebakaran paling mengerikan di provinsi itu, 309 orang tewas di kota Luoyang pada sebuah klub malam. Sebagian besar korban tercekik oleh asap di ruang dansa yang hanya memiliki 2 pintu keluar darurat dan tidak ada alat pemadam kebakaran atau alarm asap. Amerika Serikat terganggu kabar wanita muslim diperkosa secara sistemis di kamp Cina. Amerika Serikat sangat terganggu oleh laporan pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp penahanan untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, Cina. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan harus ada konsekuensi serius atas kekejaman yang dilakukan di kamp-kamp tersebut. Satu laporan BBC mengatakan wanita di kamp menjadi sasaran pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyiksaan. Beberapa mantan tahanan dan seorang penjaga mengatakan kepada BBC bahwa mereka mengalami atau melihat bukti dari sistem pemerkosaan massal, pelecehan seksual, dan penyiksaan yang terorganisir, ungkap laporan BBC. Saat dimintai komentar, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, "Kami sangat terganggu dengan laporan itu, termasuk kesaksian langsung pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap wanita di kamp interniran untuk etnis Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang." Juru bicara itu mengulangi tuduhan Amerika Serikat bahwa Cina telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang. Kekejaman itu mengejutkan hati nurani dan harus dihadapi dengan konsekuensi serius, ungkap juru bicara Deplu Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat itu tidak merinci dan Cina harus mengizinkan penyelidikan segera dan independen untuk pengamat internasional atas tuduhan pemerkosaan di samping kekejaman lain yang dilakukan di Xinjiang. Pejabat Amerika Serikat itu tidak merinci apa konsekuensinya, tetapi mengatakan Washington akan berbicara bersama dengan sekutu untuk mengutuk kekejaman itu dan mempertimbangkan semua alat yang tepat untuk mempromosikan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab dan mencegah pelanggaran di masa depan, papar pejabat Amerika Serikat itu. Pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya, mantan Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada para pejabat dan perusahaan Cina yang terkait dengan pelanggaran di Xinjiang. Pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mulai menjabat pada 20 Januari telah menjelaskan rencananya melanjutkan pendekatan yang sulit ke Beijing tentang ini dan masalah yang lainnya. Cina menyangkal tuduhan pelanggaran di Xinjiang dan mengatakan komplek yang didirikannya di wilayah tersebut menyediakan pelatihan kejuruan untuk membantu membasmi ekstremisme dan separatisme. Menurut Cina, mereka yang berada di fasilitas itu sudah lulus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan laporan BBC itu sepenuhnya tanpa dasar faktual. Dia menuduh orang-orang yang diwawancarai telah terbukti berkali-kali sebagai aktor yang menyebarkan informasi palsu. Pemerintah Biden dengan cepat mendukung keputusan pemerintah Trump bahwa Cina telah melakukan genosida di Xinjiang. Tahun
Tahun lalu, laporan oleh seorang peneliti Jerman yang diterbitkan wadah pemikir Washington menuduh Cina menggunakan sterilisasi paksa, aborsi paksa, dan keluarga berencana yang memaksa terhadap Muslim di Xinjiang. Indigo bongkar masa depan proyek Cina hidupkan orang mati. Ramalannya sebut sebabkan virus baru yang menular. Cina yang dikenal sebagai negara yang maju dalam teknologi kini mengembangkan riset yang mengejutkan. Pasalnya negara tirai bambu tersebut tengah berupaya untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Model yang dipakai dalam riset ini adalah dengan melakukan pembekuan badan manusia. Sehingga dengan ini manusia yang meninggal dapat dihidupkan kembali. Sontak hal demikian menuai banyak respon dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Gus Robin, seorang indigo dari Indonesia. Melalui kanal YouTube Ekspedisi Alam Lain, Gus Robin menjelaskan bahwa rencana ini akan menciptakan sosok seperti zombie yang mengundang penyakit baru di masa depan. Zombie yang ini seperti kehilangan ingatannya, akal sehatnya. Dia hanya akan menuruti orang yang pertama kali dilihat, seperti robot yang mendengarkan hasutan-hasutan, ujarnya. Menurut Gus Robin, menghidupkan mayat-mayat tersebut hanya merubah mereka menjadi zombie dan tidak akan mampu bertahan lama. Mereka tidak memiliki akal sehat lagi sehingga hanya membawa virus dan menyerang yang menghidupkan mereka. Lama-lama tidak bisa bertahan. Pada dasarnya otaknya mati kemudian menjadi zombie dengan tidak adanya akhlak dan akal sehat lagi menyerang orang yang menghidupkannya dan dia tidak punya rasa kenyang, ujarnya. Dia tidak bisa mati kelaparan, ingin memakan sesuatu di depannya yang memiliki darah. Ini menular kalau sudah beberapa hari atau minggu, 11-12 dengan penyakit yang sekarang, jelasnya. Penularan tersebut diduga melalui udara dan air karena menggunakan bahan kimia. Ia juga memprediksi kejadian tersebut akan terbukti kurang dari 100 tahun lagi. Cuaca ekstrim di Cina Timur renggut 11 nyawa. Cuaca ekstrim di Provinsi Jiangsu, wilayah Cina Timur, Jumat merenggut 11 nyawa warga setempat. Sebanyak 11 warga tewas dan 102 lainnya terluka saat angin kencang menyertai hujan badai memporak-porandakan kota Nantong, Provinsi Jiangsu. Demikian dilaporkan otoritas setempat. Petugas kedaruratan bencana juga telah mengevakuasi 3.050 orang sejak Jumat tengah malam. Kerusakan listrik sudah dibenahi sehingga suplai energi kembali pulih sejak Sabtu pagi. Demikian otoritas setempat.